Baik, kita lanjutkan. Jika sebelumnya telah kita bahas terkait definisi-definisi atau dari mana asal bilangan-bilangan, mulai dari bilangan asli, kemudian ke bilangan bulat, bilangan rasional, kemudian ke irasional. Yang itu semua adalah bilangan real. Jadi bilangan real di sini kita pertimbangkan semua bilangan termasuk rasional ataupun irasional. Itu dapat digunakan untuk pengukuran panjang, ya kan, bersama-sama dengan negatifnya dan nolnya. Nah, semua ini yang termasuk rasional, irasional tadi disebut dengan bilangan real numbers. Kemudian, bilangan real ini tuh biasanya dapat ditampilkan dalam bentuk dilabelkan sepanjang garis horizontal yang lurus. Jadi biasanya dinyatakan gambar 3, biasanya bilangan real itu selalu dilabelkan dengan garis lurus, garis horizontal lurus seperti ini yang panjangnya tak hingga. Misal di sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 hingga seterusnya. Di sini masih terus ya sampai ke kanan, ke kiri, negatif dan seterusnya. Nah, di antara bilangan-bilangan ini bisa jadi muncullah yang disebut bilangan rasional, yaitu perbandingan antara dua bilangan bulat. Kemudian juga bisa muncul akar 2, di sini bilangan irasional yang bukan merupakan dari hasil bagi dua bilangan bulat. Di sini juga dijumpai bilangan irasional pi dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan titik-titik koordinat. Nah, ini menjelaskan, gambar 4 menjelaskan hubungan di antara semua bilangan-bilangan yang kita telah diskusi sejauh ini ya. Jadi, kotak ini adalah semuanya ini bilangan real. Nah, bilangan real. Kemudian, dari yang awalnya tadi adalah, yang paling sederhana tadi kan bilangan asli. Kemudian bilangan asli yang melibatkan negatifnya adalah muncul bilangan bulat. Selanjutnya, hasil bagi atau pembagian antara rasio antara dua bilangan bulat ini menjadi rasional number. Nah, kemudian ada bilangan-bilangan yang dia tidak bisa dinyatakan dengan irasional number. Nah, kemudian ini adalah konsep daripada real number dan seterusnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bilangan real ini dapat kita perlebar atau dapat kita besarkan jangkauannya menjadi yang disebut dengan bilangan kompleks, ya kan? Kita sering mendengar bilangan kompleks itu yang paling simpel bentuknya adalah A plus BI. Di sini dikenalkan I. I adalah akar dari negatif 1, atau I adalah sama dengan imajiner. Kemudian A dan B adalah bilangan real. Nah, di sini dikatakan bilangan kompleks akan jarang kita gunakan dalam buku ini ya, kecuali nanti ada keterangan-keterangan tertentu. Jadi kita tinggal mengikuti. Nah, bilangan real ini adalah karakter prinsip dari kalkulus. Jadi nanti di kalkulus semua yang akan kita bahas adalah mengenai bilangan-bilangan real. Kemudian kita ke pokok desimal. Di sini ada pengulangan desimal dan tidak pengulangan dan repeating desimal. Nah, kita tahu ya desimal di sini misal ada angka 5,2. Itu maksudnya adalah desimal 0,375. Di sini desimalnya ya. Misal 0,375. Angka desimalnya ada berapa di sini? Di belakang komanya ada 3 angka dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan repeating and non-repeating decimal? Ini adalah kaitannya dengan rasional dan irasional. Jadi, bisa di sini pengantarnya adalah setiap bilangan rasional dapat dituliskan menjadi bentuk desimal, ya. Jadi setiap bilangan rasional, rasio, ada pembagi antara dua bilangan bulat, ini selalu bisa dinyatakan bentuk desimal. Karena apa? Definisi ini selalu dapat diekspresikan pada bentuk hasil bagi antara dua bilangan bulat. Jika kita bagi, misalnya ini angka 3/8, kita beroleh desimalnya sekian. Ini prosesnya ya.
tidak perlu Ibu jelaskan, saya rasa kalian sudah memahaminya. Kemudian, nah ini for example, 1/2. 1 dibagi 2 kita bisa nyatakan dalam bentuk desimal 0,5. 3/8, ini yang awalnya rasio. Terus kemudian di awal tadi dikatakan setiap bilangan rasional bisa diekspresikan dalam bentuk desimal. Ini adalah salah satu contoh atau bukti. Kemudian ada 3/7 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kasus seperti ini, di sini ada koma, dan seterusnya tergantung pada dua bilangan yang membaginya. Kemudian, kalau tadi adalah rasional number dapat diekspresikan dalam bentuk desimal, maka irasional number juga. Jadi irasional number ini dapat dinyatakan atau diekspresikan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, kita punya akar 2. Akar 2 ini jika diubah dalam bentuk desimal diperoleh 1,414213563 dan seterusnya. Kemudian pi sebagaimana kita ketahui biasanya 3,14. Ternyata di sini bisa 3,14 sekian. Nah, desimal ini menggambarkan bilangan rasional. Jadi di sini nih 3/8 sama dengan 0,375. Nah, kita amati. Yang dimaksud dengan repeating dan non-repeating adalah misal kita punya 3/8 hasil baginya adalah 0,375. Bisa saja kita tuliskan 0,3750000, ya kan? Karena di sini nilainya sama. Nah, repeating desimal di sini adalah angkanya 0 diulangi sebanyak beberapa kali. Kita teruskan sampai berapa kali pun tetap hasilnya sama, 3/8. Ini maksud dari repeating desimal. Nah, dikatakan di sini ya, setiap bilangan rasional dapat dituliskan dalam sebuah desimal yang terjadi pengulangan. Tadi di awal definisinya adalah, pengantarnya adalah setiap bilangan rasional bisa dinyatakan dengan desimal. Oke. Ternyata ada syarat atau ada sifat yang dapat dipenuhi oleh bilangan rasional bahwa desimalnya ini bisa repeating atau pengulangan. Contohnya tadi adalah 3/8. Salah satu contoh bilangan rasional dinyatakan dengan 0,375. Kalau kita lihat seperti ini, tidak ada pengulangan desimal. Nah, sementara 0,375 ini dapat juga dituliskan menjadi 0,3750000. Nah, ini yang disebut dengan repeating desimal atau terjadi pengulangan. Hanya untuk rasional number. Nah, bagaimana dengan irasional? Nanti kita lihat ke bawah. Kita lihat contoh pertama dulu. Jadi di sini repeating desimal rasional. Jadi desimal yang terjadi pengulangan ini adalah rasional, bilangan rasional. Sekarang diminta buktikan bahwa X itu sama dengan 0,136 ini merepresent a rational number. Apakah iya nih X sama dengan sekian ini adalah bilangan rasional? Artinya apa? Rational number yaitu hasil bagi antara dua bilangan bulat. Nah, caranya, solutionnya ini coba kita kurangi. Jadi kita buat ini kan 1000 X. Kalau X-nya tadi adalah 0,136 sekian, maka dikali 1000 sama dengan hasilnya sekian. Maka di sini kita X sama dengan 0,136. Tinggal kita kurangi. 1000 X dikurangi X adalah 999 X. Sama dengan ini dikurangi ini 136. Maka diperoleh X dalam bentuk rasional adalah 136 dibagi 999. Artinya apa? Terbukti bahwa X 0,136 adalah rasional. Rasionalnya bagaimana? Yaitu X sama dengan 136/999. Kemudian, repeating desimalnya di mana? Ini 0,136, di-repeat lagi 136, di-repeat lagi 136. Oke, repeating desimal adalah rational number. Itu konsep pertama. Nah, selanjutnya, kalau irrational number ini tidak pengulangan. Jadi misal kita amati nih gambar 6. Rational number itu the repeating decimal. Jadi ketika nanti dijumpai desimal yang terjadi pengulangan, maka bisa dinyatakan atau itu adalah rational number. Berbeda nanti ketika kita non-repeating desimal. Jadi
bilangannya itu, desimalnya itu bukan merupakan suatu pengulangan. Maka itu adalah bilangan irasional. Contohnya tadi, mohon maaf, oke. Akar 2. Akar 2 sebagaimana kita ketahui adalah bilangan irasional. Oke. Ya, dapat dinyatakan dalam desimal. Tapi desimalnya yang seperti apa? Desimal yang non-repeating. Tidak terjadi pengulangan. Kita lihat saja 1,4142135623. Ini adalah berbeda semua ya, bukan merupakan suatu pengulangan. Ataupun juga pi 3,14 ternyata di belakangnya masih ada banyak 159265535 yang juga bukan merupakan suatu pengulangan. Maka kesimpulannya yang diambil di sini, the real number, rational number, irrational number, bahwa rational number bisa dinyatakan dengan desimal yang repeating. Kalau irrational number adalah desimal yang non-repeating. Oke. Selanjutnya kita ke jenis yaitu kerapatan. Maksud daripada teks ini adalah kita jumpai garis atau grafik ini ya, dari bilangan real A sampai B. Ketika kita bagi 2, adalah di tengah-tengahnya di sini adalah A plus B dibagi 2 ya. Kemudian di sini antara A sampai menuju A plus B per 2, di sini ada bilangan-bilangan lain ya kan, yang nilainya itu lebih dari A, kemudian kurang dari A plus B min 2 dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini untuk figur 8 antara garis bilangan ini bisa memunculkan rasional number dan irasional number. Kita amati angka 1, di sini angka 2. Sementara akar 2 tadi adalah irasional, satunya juga bilangan real ya. Nah, akar 2 tadi bisa didekati dengan 1,4 ya, 1,4 sekian. Nah, kita lihat 1,4142. Oke, kita ingat ya. Akar 2 adalah 1,4142. Padahal di sini 1. Nah, di sini ada angka 1,4. Kita bisa perkecil lagi 1,41. Di sini perkecil lagi 1,414 dan seterusnya. Jadi maksudnya ini ada pendekatan-pendekatan. Bilangan irasional bisa didekati dengan bilangan-bilangan yang dekat yang dapat kita lihat ada garis bilangan. Itu maksud daripada kerapatan bilangan. Jadi antara bilangan rasional, bilangan irasional itu meskipun terkesannya itu adalah dua jenis bilangan yang berbeda, tapi ketika ditarik pada suatu garis bilangan itu tetap merapat. Jadi kondisinya itu tetap satu kesatuan. Di situ ada semua bilangan rasional dan irasional. Oke. Nah, ini bagian kalkulator and komputer. Jadi di teks ini nanti di buku ini ada beberapa soal atau kasus yang di situ ada keterangan. Dapat menggunakan kalkulator, kemudian bisa menggunakan pemrograman kalkulus atau matematika yang sering dipakai, misal matematika atau Maple dan seterusnya. Nah, ini Ibu skip saja terkait penggunaan kalkulator dan komputer. Mungkin nanti ketika kita menggunakan bisa kita singgung saat menjelaskannya. Jadi mengikuti saja dengan materi kita. Nah, sekarang estimation. Nah, estimation atau perkiraan. Mengapa estimation atau perkiraan ini menjadi sangat penting dalam ranah kalkulus? Nah, misal nih, kita diberikan suatu masalah aritmatik yang dia complicated. Kemudian, kalau misal nih pelajar atau mahasiswa yang dia terkesan ceroboh, itu langsung akan menggunakan kalkulator dan cepat-cepat menjawabnya tanpa dibuat suatu pendekatan atau estimation perkiraan terlebih dahulu. Padahal sebenarnya soal-soal aritmatika ini yang mungkin complicated dapat didekati dengan kita mengira-ngira, kita melakukan pendekatan, perkiraan, dan sebagainya. Dan kuncinya adalah kita harus hati-hati, teliti, dan sebagainya. Contoh ya, kita langsung ke example 2. Diminta untuk menghitung itu ya, akar dalam kurung akar 430 ditambah 72 ditambah akar 3 dari 7,5. Kemudian dalam kurung ini masih dibagi dengan 2,75. Nah, a wise student
pelajar yang dia bijak, yang dia teliti, yang dia hati-hati, dia akan mendekati, jadi approximate, jadi memperkirakan ya, didekati hasil atau angka-angka ini tadi. Ini menggunakan misal akar 430 yang mendekati, nah kita gunakan akar dari 400 itu adalah 20, ya kan? Kemudian plus 72, ya kan? Kemudian akar 3 dari 7,5 yang mendekati kita ambil 2 karena 2 pangkat 3 adalah 8, dekat dengan 7,5. Setelah itu kita kurung, kemudian dibagi dengan angka 3. Nah, ini kan angka-angka mudah ya, tinggal kita jumlahkan 20 ditambah 72 ditambah 2, kemudian dibagi dengan 3. Kemudian mereka atau mahasiswa ini akan langsung menjawab, kira-kira dia dekat dengan angka 30. Mungkin seperti itu. Nah, padahal ketika dia menggunakan kalkulator bisa jadi dia mengalami kalau tidak ketelitian atau kesalahan, diperoleh hasilnya 93,448. Ini diperoleh dari mana? Ya mungkin karena dia tidak teliti nih. Jadi tanpa kurung, pembaginya 2,75 ini hanya ada di akar 3 dari 7,5. Setelah itu baru dia sadar, kemudian mendapatkan jawaban benar adalah 34,434. Kita bandingkan, ketika jawaban yang benar itu ternyata pendekatan kita, estimation kita itu dekat. Artinya ya tidak perlu ragu lagi, jawaban kita memang sudah benar. Kecuali kalau itu terlalu jauh, maka harus kita teliti lagi, harus kita lihat kembali. Kemudian kita ke contoh ketiga. Contoh ketiga itu dapat dilihat melalui gambar 9. Nah, gambar 9 itu ada suatu ring ya. Ring seperti itu. Nah, dengan jari-jarinya 6, jari-jari dalamnya. Kemudian di sini tebalnya 0,9, 0,9. Kemudian di sini tinggi daripada ring itu adalah 3. Nah, contoh ketiga, kita asumsikan kita punya sebagian region R ini adalah terset, ini maksudnya terwarnai gitu ya, sepanjang sumbu E. Kemudian kita diminta estimasi. Kalau cuma estimate, ya tidak perlu diberikan jawaban yang eksak, yang benar-benar jawabannya adalah itu, gitu kan? Estimate volumenya pada ring sekian. Nah, kita gunakan estimate karena pendekatan. Nah, region R, kita lihat ini. Nah, satuannya panjang ini kan 3 ya. 3 tingginya. Kemudian ketebalannya di sini adalah berapa gitu kan? 0,9. Maka di sini areanya, luas permukaan di sini ya, bisa kita 3 kali 0,9. Nah, ini approximate atau didekati. Jadi tanda ini ya, tanda ini adalah mendekati, bukan hasil sesungguhnya. Ini adalah sama dengan 3 satuan kuadrat. Kemudian bayangkan solid ring ini dapat dibentangkan menjadi suatu flat gitu, membentuk suatu kotak ya. Nah, kotak sekitaran 2 PR. 2 PR ini siapa? Keliling daripada lingkaran. Jadi ini ya. Jadi sekitar 2 PR. Didekati P-nya tadi diambil 3, R-nya adalah 6. Ya kan? 36. Maka volumenya, kalau pendekatan ya tinggal 36 dikali 3. Artinya 108. Oke. Kemudian, ini pendekatan. Kita cukup memperoleh pendekatan hasil ini. Nah, ketika kita benar-benar menghitung angka, apakah hasilnya mendekati ini? Jika iya, maka approximate atau estimation Anda sudah tepat. Jadi tidak perlu ragu lagi. Jadi, mengapa estimation ini sangat diperlukan? Karena biasanya nanti estimation ini sering kita jumpai dalam ranah fisika, yaitu penyelesaiannya berupa approximation atau pendekatan-pendekatan tertentu. Oke, sampai di sini dulu. Jadi kita telah membahas bilangan real. Di dalamnya ada rasional, irasional, sifat-sifatnya, termasuk repeating decimal, non-repeating decimal. Kemudian tadi ada estimation, mengapa begitu penting estimation dan harus hati-hati, harus teliti. Estimation atau approximation ini nantinya bakalan sering digunakan dalam ranah fisika, pendekatan-pendekatan untuk mempermudah kita dalam memahami kasus-kasus fisika. Baik, sampai di sini dulu.
Semoga dapat memahaminya. Nanti Ibu lanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya. Terima kasih.